mungkin ya, karena emang beberapa tempat juga banyak tuh kisah-kisah kayak gitu, dan kemungkinan itu emang jin muslim yang sedang beribadah gitu. Dan setelah saat itu Nugrah nggak berani situ tidur sendiri di musola itu, nggak berani sama sekali. Saya kali ini dialami oleh Nugrah yang ada di Madiun. Dia mengirimkan kita ceritanya di beberapa tahun silam. Cerita ini tentang pengalamannya bertemu dengan hantu yang memiliki wajah yang datar dan bercahaya. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Nugrah tertidur di musola tua itu sendirian, dan Nugrah terbangun di tengah malam, tepatnya di setengah 2 malam. Kebayang nggak kalian tidur di sendirian di musola ya, musola tua ya, yang masih dari kayu itu kan, pasti kalian rasain lah vibesnya ya, lampunya remang-remang gitu kan. Dia tidur di situ sendirian karena kecapean ya mungkin ya, karena habis main sorenya sama temen-temennya itu, terus ngadain kesepakatan untuk gimana nanti malam kita tidur di musola aja, kita lanjutin mainnya lagi di musola, kita tidur di musola bareng-bareng gimana. Ketika deal, ternyata nggak ada temen-temennya yang datang, dan si Nugrah sendirian di musola tua itu. Hingga dia terbangun tepatnya ya. Dia di ceritanya dia bilang terbangun di jam setengah 2. Dia terbangun di jam setengah 2 pagi, bayangin kalian. Gimana kalau kalian tiba-tiba bangun setengah 2 pagi di tempat yang sepi, nggak ada orang, cuma kalian sendiri. Dia terbangun itu, dia bilang dia merasa kayak ada orang yang melakukan ibadah. Ya, ibadah sholat tentunya, karena itu di musola ya. Waktu itu dia mencoba untuk membuka matanya, karena tidurnya dia itu lurus safnya imam. Jadi imam ini dia di ujung sini. Tidurnya itu dia menggengok gini, badan dan mukanya itu menghadap ke kiblat ya. Jis, kalau kita dulu tuh masih kecil ya, kita tuh sangat menghindari kan ya tidur di lurusnya sop imam atau di tempat imaman gitu kan. Kita hindari itu dari dulu, pasti teman-teman yang sering tidur di musola tahu. Lalu ketika dia membuka matanya, benar, dia tulis itu di depan itu emang ada orang yang sedang melakukan sholat ya, dan suaranya itu merdu. Dia bilangnya merdu banget gitu loh. Saat dia bilang Allahu Akbar itu kayak melakukan takbir itu enak banget gitu loh. Dia belum pernah dengar suara seenak itu, semerdu itu, dia bilang gitu di tulisannya ya. Lalu dia penasaran ini jam berapa gitu kan, makanya dia bilang tadi setengah 2, karena emang dia setelah melihat ada seseorang yang melakukan ibadah, dia langsung penasaran ini jam berapa, kok udah ada orang sholat gitu kan. Dia pikirnya mungkin ini mau subuh gitu kan. Ternyata waktu dia lihat jam yang di ujung kan ada tuh, biasanya di atas imaman itu kan ada jam gitu kan, biasanya di situ tuh jamnya. Dia lihat tuh di situ sambil masih dalam kondisi ini ya, mager ya. Dia lihat, oh setengah 2, tapi kok ada orang yang sholat di sini, udah ada yang sholat gitu kan. Padahal seingat dia itu jarang orang yang sholat sholat malam tahajud di musola itu. Karena kenapa dia bisa bilang gitu, karena dia sebelumnya sering tidur di musola itu tapi nggak sendiri, dia tidurnya itu sama bapaknya. Karena setiap malam terkadang itu dia nemenin bapaknya, katanya dia nemenin bapaknya cari belut di sawah, dan sawahnya itu dekat dengan musola. Biasanya dia dan bapaknya itu kalau capek setelah nyari belut itu, dia dan bapaknya istirahat di situ, biasanya sampai tidur sampai pagi di situ.
itu nggak ada apa-apa. Dan anehnya lagi, si orang yang di depan ini, yang sholat ini, itu mengenakan baju gamis seperti orang Arab pada umumnya. Dan saat dia inget-inget, di desa itu nggak pernah ada atau belum pernah ada orang-orang desa yang sholat menggunakan gamis atau baju-baju seperti orang Arab. Belum pernah ada. Dia inget-inget siapa, dari posturnya juga nggak pernah dia apa namanya, nggak pernah dia ini lihat, nggak familiar gitu loh, kayak orang baru, tapi kok jam segini dia sholat gitu loh di tempat ini lagi gitu loh kan. Nah dia mikir habis itu dia siapa ya, bilang nggak sengaja dia lihat ke apa namanya, ke sebelah pintu tuh, ke pintu dia lihat, loh pintunya kok masih terkunci gitu kan. Saat dia lihat pintu masih terkunci, dia mikir lagi tuh, lalu orang ini masuk lewat mana. Biasanya kan kalau orang masuk kan kalau waktu buka pintu terus nutup kan nggak tahu rapat kan ya, karena itu juga musola tua kan, pasti nggak mungkin bisa langsung rapat kayak musola yang baru-baru itu kan, pasti ada celahnya, itu masih rapat. Makin bingung lagi dia mikir terus, ini siapa gitu kan, dia mikirnya ini siapa. Dalam kebingungannya dia, ternyata si orang ini udah hampir menyelesaikan sholatnya. Karena kan ini ya, sholat malam kan macam-macam ya, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat. Ada yang 11 biasanya, ada yang 21, ada yang macam-macam ya. Ternyata orang ini kemungkinan kalau nggak 2 rakaat, ya 4 rakaat katanya dia. Setelah itu belum ada rasa takut. Dia cuma penasaran aja, nih siapa gitu loh. Karena belum pernah ada, jarang ada orang yang pakaian kayak gini terus jam segini dia sholat malam di musola ini. Karena musola ini biasanya subuh aja nggak penuh orangnya gitu kan. Terus dia sambil nunggu gitu kan, sambil mikir nih siapa gitu loh. Saat orang itu menyelesaikan sholatnya, dia tengok kanan, assalamualaikum warahmatullah. Di situ bah, ini parah sih. Di situ dia, waktu si orang di depannya ini, waktu dia nengok mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, otomatis kan dari belakang kan, walaupun nggak semua ya, tuh lihat kan, kok kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada matanya. Kan kalau di samping ini kan biasanya ada kelihatan di sini, tadi kelihatan kan ada matanya ini kan, terus kelihatan juga sedikit mulut kan, pasti kan ini kan, tadi kelihatan kan. Nah itu kok nggak ada, kok kayak rata. Dia mikirnya gitu, masa iya dia kurang nengok gitu kan, kurang gini gitu kan. Dia masih belum ada rasa takut tuh, cuma masih penasarannya numpuk. Ini orang tapi kok kayaknya nggak ada matanya. Waktu dia salam ke kanan terus ke kiri lagi, assalamualaikum warahmatullah, dia dari belakang juga lihat, iya sama ya, kok sama seperti waktu dia nengok ke kanan. Nggak ada ciri-ciri ada mata, ada hidung, ada mata, ada mulutnya. Dia penasaran terus dia pikir mungkin ini kali cahayanya kurang terang, jadi dia kan baru tidur juga, kemungkinan inilah kurang tajam lihatnya. Dia lihat terus pokoknya sampai satu momen
si orang itu nengok ke belakang. Set. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia nulis ceritanya itu, dia katakan ininya gini, ini kayak nggak ada ininya, ternyata ini nggak ada, ini nggak ada, kayak gitu. Terus cuma bentuknya bisa oval gitu, kayak lampu taman gitu, oval kayak lampu taman seret gitu. Merinding aku coy, merinding karena malam ini emang edit news syutingnya oval, jadi dia gambarinnya itu bentuk itu oval, terus ini yang bercahaya, ini cuman nggak terlalu terang, cuman kayak inilah lampu LED, jadi ya gimana, nggak terlalu sampai kita silong, nggak, cuman kayak bercahaya, cuman nggak ada ininya, nggak ada mata, hidung, mulut, ya ada alis nggak ada gitu. Dia lihat ke belakang itu dia nggak tanya, nggak ngomong, nggak apa, pokoknya lihat ke belakang. Si Nugra ini ya apa ya, kayak orang inilah kaget, shock gitu kan, shock. Dia teriak sekenceng-kencengnya, sejeplaknya mulutnya dia bilang setan, terkenceng banget, sampai tiba-tiba setelah dia teriak itu dia langsung pingsan. Dan setelah pingsan dia nggak inget apa-apa lagi. Terus waktu berlalu, subuh datang, otomatis para jamaah datang dong. Jamaah datang ke musola untuk melakukan ibadah sholat subuh. Sebelumnya sunnah dulu kan ya. Sebelum jamaah masuk ke musola, saat pengurus musola itu membuka pintu, kok ada Nugra tidur di sini sendirian, kok berani bener gitu kan. Tapi si Pak Marbot ini kaget juga. Kagetnya kenapa? Karena tidurnya Nugra ini nggak wajar sih. Dia di ceritanya ditulis itu, dia itu tengkurap, tapi kepalanya itu ngadep ke tempat orang yang salat tadi, yang di depannya dia kayak gini, terus tangannya gitu nutupin mukanya, kayak lihat sesuatu gitu loh ya. Dia kayak gini, tapi itu dalam kondisi pingsan dan badannya itu kaku banget. Dia nulis itu badannya dia kaku banget. Dia diceritakan, jadi setelah ditemukan kaku itu, para jamaah itu nyoba atau bangunin, Nugra bangun, Nugra. Ditidurin, mau dipaksa tangannya untuk pasti nggak bisa, kaku banget, kaku kayak beku gitu. Setelah berapa selang waktu kemudian nggak ada yang bisa untuk bangunin Nugra, tiba-tiba di belakang datang Pak Haji. Ini ya imam yang biasa ngimamin di musola. Pak Haji ini datang dari belakang, ada apa kok rame-rame bener, nggak siap sholat kah? Bilang, ini Pak Haji, ada Nugra tidur di musola, tapi badannya kaku, nggak bisa dilepasin, ini kenapa? Bilang gitu. Terus si Pak Haji nggak komen apa tuh, Pak Haji bilang, tolong tolong kalian ambil air dan baskom, taruh baskom, kalau ada bunga ambil bunga, taburin di situ. Oke, diambilin, dicariin lah. Setelah dapat, Pak Haji baca beberapa ayat suci Al-Quran. Setelah baca, terus tangannya Pak Haji dimasukin baskom, di kopuk-kopuk gitu kan, terus air di tangan Pak Haji ini dirapin, dirapin ke ini, diusapkan ke mukanya Nugra. Seret gini. Selang beberapa detik,
tubuhnya Nugrah yang awalnya beku tadi, kaku gitu, tiba-tiba lemas sampai dia pelan-pelan buka matanya. Saat membuka mata dia kaget, dia dikerubungin orang, kaget dia sampai kayak orang hilang gitulah ya. Terus ditanyain sama Pak Ustadz dan orang-orang, kamu kenapa bisa sampai kayak gini gitu kan. Nah, disitulah Nugrah cerita semua diceritain. Terus Pak Ustadz dan orang-orang nggak komen sih, ya aja mereka udah tahu. Mungkin itu salah satu jin muslim ya yang melakukan ibadah, dan ya Nugrah kurang beruntung aja sih ya, mungkin ya, karena emang beberapa tempat juga banyak tuh kisah-kisah kayak gitu, dan kemungkinan itu emang jin muslim yang sedang beribadah gitu. Dan setelah saat itu Nugrah nggak berani tidur sendiri di musola itu, nggak berani sama sekali tidur sendiri loh ya. Tapi kalau tidurnya sama bapaknya, biasanya kalau diajak lagi untuk cari belut dia ikut dan berani tidur karena ada temennya. Dan ya lalu Nugrah kirim cerita itu ke kita dan kita ceritakan ke teman-teman semua. Jadi nanti kalau teman-teman punya kisah-kisah yang unik atau cerita-cerita yang lucu atau cerita-cerita yang horor, kirimkan saja ke email Alkisah. Ini emailnya, langsung kirim aja di situ ya, nanti kita akan bacakan. Dan itu saja, terima kasih untuk hari ini. Itu kisahnya tentang penampakan jin tanpa wajah yang dialami oleh Nugrah, teman kita di Madiun.